Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Kali ini materi yang mau kita bahas lanjutan dari kelas 11, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang kekhasan atom karbon, tata nama alkana, tata nama alkena, dan juga tata nama alkuna. Pada kesempatan ini yang mau saya jelaskan adalah isomer dari alkana. Sebelum kita membahas isomer alkana, kita segarkan ingatan kita kembali tentang turunan-turunan alkana. Rumus umum alkana yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya adalah CnH2n tambah 2, yaitu dimulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Pada kesempatan ini yang mau kita lihat adalah isomer dari alkana ini. Apa itu isomer? Isomer adalah dua atau lebih senyawa hidrokarbon yang mempunyai rumus molekul sama tetapi struktur berbeda. Misalnya pada contoh ini, rumus molekul dari senyawa hidrokarbon adalah C4H10, yang artinya jumlah karbon dalam senyawa ini ada 4 dan jumlah hidrogen ada 10. Tetapi kalau kita buat strukturnya, boleh ada dua strukturnya seperti ini, di mana yang pertama CH3, CH2, CH2, CH3, sedangkan yang kedua CH3, CH, CH, CH3. Jadi kalau kita perhatikan senyawa yang di kiri, jumlah karbonnya sebanyak 4. Juga yang di kanan, jumlah karbonnya sebanyak 4. Jumlah hidrogen atau hidrogen di kiri sebanyak 10. 3, 2, 2, 3. Itu adalah 10. 3, 3, 3, 9 tambah 1, 10. Nah, tapi kalau kita perhatikan sekarang strukturnya, bisa kita bandingkan begini. Di sini CH3-nya ada 2, sedangkan di sini CH3 ada 3. Di sini CH2 ada 2, sedangkan di sini CH2 tidak ada, yang ada CH. Artinya apa? Berarti struktur yang di kiri dengan struktur yang di kanan berbeda, tetapi rumus molekul mereka sama, yaitu sama-sama C4H10. Inilah salah satu contoh yang disebut dengan berisomer. Sekali lagi, rumus molekulnya sama, tetapi strukturnya berbeda. Jadi isomer alkana artinya di mana turunan alkana yang mempunyai rumus molekul sama tetapi struktur berbeda. Struktur berbeda berarti dalam satu rumus molekul akan ditemukan minimal dua strukturnya. Kemudian kalau kita lihat turunan dari alkana mulai metana, etana, propana, itu belum ada yang mempunyai dua struktur. Masing-masing hanya satu struktur. Maka turunan pertama dari alkana yang mempunyai isomer adalah butana, di mana butana mempunyai dua struktur, pentana 3 struktur, heksana ada 5, heptana ada 9, dan oktana ada 18. Maka nanti akan kita bahas mulai dari butana sampai yang selanjutnya, bagaimana cara membuat isomer dan nama isomer dari isomer alkana tersebut. Kita mulai yang pertama, isomer butana C4H10 yang jumlahnya 2. Bagaimana cara menuliskan atau membuat isomer dari suatu senyawa hidrokarbon? Untuk membuat isomer dari C4H10, tentunya yang pertama kita buat adalah rantai utamanya, di mana jumlah karbon di sini ada 4, maka kita tuliskanlah karbon sebanyak 4 seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita nomori untuk memastikan bahwa jumlah karbon memang 4. Maka kita buat nomornya 2, 3, 4. Setelah itu baru kita isilah jumlah hidrogen sesuai dengan kekurangan tangan dari karbon. Kita sudah pelajari di waktu belajar tata nama alkana bahwa di sini nanti yang di pinggir berarti karena tangan C baru 1 terhadap C, maka dapat mengisi 3 atom H yang lain. Kemudian yang ini, karbon yang kedua ini sudah 2 tangannya ke kiri dan ke kanan, berarti dapat mengikat 2 hidrogen lain. Begitu juga yang C yang ketiga sudah mengikat 2 karbon kiri dan kanan,
maka dia juga mengikat 2 hidrogen yang lain. Sedangkan yang keempat, karena tangannya baru 1, maka sama dia dengan nomor 1, yaitu dapat mengikat 3 atom hidrogen yang lain. Kemudian bagaimana membuat isomer dari struktur ini? Cara cepatnya adalah dengan memutus satu rantai karbon ini, sehingga yang tadinya 4 menjadi 3. Misalnya seperti ini. Nah, maka rantai terpanjang tadi 4, sekarang rantai terpanjangnya menjadi 3. Kemudian yang kita potong tadi, yang kita putuskan, kita letakkan dia minimal di nomor 2. Kalau dia nanti di nomor 1, itu hanya bengkok saja, jadi panjangnya tetap 4. Kalau kita buat di nomor 3, sama, itu panjangnya juga tetap 4. Berarti kita harus buat dia minimal di nomor 2 seperti ini. Maka sekarang kita isilah harga hidrogen. Berapa jumlah hidrogen dari C yang nomor 1? Tentunya 3 lagi. Sedangkan yang kedua berarti karena tangannya sudah 3, tinggal 1 lagi. Yang ketiga 3, dan yang ini yang di nomor 2 ini tadi adalah 3. Maka sekarang kalau kita hitung jumlah hidrogen di senyawa yang kedua ini adalah 10, sama dengan yang pertama tadi, yaitu C4H10. Jadi sekali lagi, cara membuat isomer, kita potong rantai utama ini 1, kemudian yang kita potong itu kita buat menjadi cabang. Jadi cabang artinya dia minimal di nomor 2. Kalau di nomor 1 itu bukan bercabang, atau kalau nomor 3 pun itu tidak bercabang dalam senyawa ini. Bagaimana menulis namanya? Kita sudah pelajari di tata nama senyawa yang seperti ini. Tetapi karena ini ada bercabang tidak bercabang, yang tidak bercabang seperti ini kita sebut dengan normal. Kita lambangkan dengan N. Maka normal butana. Kenapa butana? Karena terpanjangnya adalah 4. Urutannya metana, etana, propana, butana. Begitu urutannya. Kemudian untuk tata nama yang di kanan ini, karena terpanjangnya adalah 3, berarti propana. Propana. Kemudian karena dia bercabang di nomor 2, kita buat nanti nomor 2, nomor dari cabangnya. Sedangkan cabangnya adalah metil, berarti namanya 2-metil propana. Baiklah, demikianlah cara menuliskan isomer dari butana. Jumlah isomernya hanya 2. Kenapa dia hanya 2? Kita pindah-pindahkan pun ini tidak lagi merubah. Artinya jika ini ke atas sama saja. Tadi kan tidak bisa di nomor 1 dan tidak bisa di nomor 3. Kemudian kita lihat contoh berikutnya, yaitu isomer dari pentana, yaitu C5H12 yang jumlahnya 3. Bagaimana cara membuat isomer dari pentana ini? Seperti yang saya katakan tadi di waktu membuat isomer dari butana. Yang pertama kita lihat jumlah karbon. Jumlah karbon dalam C5H5 tentunya 5. Kita tulislah 5 karbon seperti ini. Nah, kemudian kita buat nomor supaya pasti jumlahnya. Kemudian kita isilah hidrogennya. Kenapa ini 3 hidrogennya? Karena tangannya tadi baru 1. Sehingga kita buatlah sekarang 3. Jadi semua tangan karbon harus 4. Maka ini menjadi 2 hidrogennya, ini 2 hidrogennya, ini pun 2 hidrogennya, yang di pinggir akan 3 hidrogennya. Kemudian bagaimana cara membuat isomernya? Maka cara membuat isomernya, kita potonglah ini 1, kita potong ini 1, ya seperti ini kita potong, kita buat menjadi 4. Yang 5 menjadi 4, maka nanti kita nomori supaya pasti 4 jumlahnya. Yang kita potong itu kita buat jadi cabang. Kalau dia cabang nanti dia harus di nomor 2 atau 3, tidak boleh di nomor 4 dan di nomor 1. Maka seperti inilah dia. Nah, kemudian setelah kita buat ini, sebenarnya kalau buat di nomor 3 pun sama, tapi nanti penomoran menjadi dari kanan. Karena penomoran itu nanti berasal dari cabang yang terdekat dari ujung. Jadi kalau nanti dibuat di sini di nomor 3, maka penomoran dari kanan ke kiri. Jadi sekarang coba kita lihat yang ini, yang kita buat penomoran dari kiri, maka nanti cabangnya di nomor 2. Sebelum kita membuat namanya nanti kita buat dulu berapa jumlah hidrogennya. Tentunya hidrogen di sini berapa lagi? Ya, 3, ini 1, ini 2, ya, tangannya sudah 2, ini 3. Kemudian ini 3. Artinya apa?
yang bagian yang pertama tadi dengan kedua ini kalau kita hitung jumlah karbonnya sama-sama 5 dan jumlah hidrogennya sama-sama 12 ya. 3 itu sudah 9, tambah ini 1 10, tambah 2 12. Kemudian bagaimana membuat isomer berikutnya? Nah, karena ini jika kita pindahkan tidak mengubah dari nama senyawa ini, maka kita potong sekali lagi. Kita potong sekali lagi, tentunya yang 4 jika dipotong menjadi 3. Coba kita lihat 1, 2, 3. Nah, setelah ini kita buatlah cabangnya. Kalau ini tadi sudah cabangnya di nomor 2. Nah, kita nomori dulu supaya lebih mudah kita ya. Jadi terpanjangnya sekarang menjadi 3. Maka sekarang cabangnya di nomor 2. Yang inilah itu. Kemudian tadi kita potong 1. Kemana kita letakkan? Kalau kita letakkan ke 1 itu tidak berubah. Nanti jadi 4 terpanjangnya. Diletakkan di 3 juga jadi 4. 1, 2, 3, 4 nanti. Jadi di mana kira-kira? Di nomor 2. Karena tangannya kan baru 3. Boleh satu lagi tangannya. Berarti nomor 2 seperti ini. Maka inilah isomer berikutnya. Kemudian kita isilah harga H. Berapa di sini H? 3. Ini tangannya sudah 4. Tidak lagi H. Berarti yang lain-lainnya ini semua masing-masing 3H. 3, 3, 3. Jadi kita totalkan ini semua ada 4 CH3-nya, berarti jumlah H 3 kali 4 sama dengan 12. Maka untuk senyawa yang pertama dan yang kedua dan ketiga kita sebutlah itu berisomer karena struktur mereka berbeda-beda, tetapi rumus molekulnya tetap C5H12. Kalau strukturnya berbeda, tentunya namanya pun berbeda. Untuk nomor yang pertama ini, apa kira-kira namanya? Tadi saya katakan yang tidak bercabang kita sebut normal. Karena terpanjangnya 5 berarti pentana. Berarti namanya normal pentana. Kalau sudah bercabang, lihat cabangnya. CH3 itu adalah metil. Di nomor 2 berarti 2 metil. Terpanjangnya 4 berarti butana. Jadi nama senyawa ini adalah 2 metil butana. 2 metil butana ya, 2 metil butana. Artinya apa? N-pentana dengan 2 metil butana itu adalah berisomer dan berisomer juga dengan yang ketiga. Apa kira-kira nama yang ketiga ini? Terpanjangnya 3 berarti propana. Cabangnya ada 2, metil, metil. Nanti kita tulis dengan dimetil. Kalau sudah jelaskan kemarin, kalau ada 2 sebut di, kalau dia 3 sebut tri. Maka dimetil dan nomornya jangan lupa. Yang 2 itu sama-sama di nomor 2. Berarti penulisan 2 kali. Berarti namanya 2 artinya 22 berarti metilnya di nomor 2 dua-duanya. 2 dimetil propana. Kenapa propana? Karena terpanjangnya atau nama utamanya sesuai dengan C yang jumlahnya 3, yaitu propana. Baiklah, satu lagi contoh untuk memudahkan kita menuliskan isomer. Kali ini adalah isomer dari heksana, yaitu C6H14. Jumlahnya ada 5. Nah, yang pertama tadi sudah mudah, yaitu dengan cara menuliskan semua jumlah karbon. Kalau dia heksana berarti karbonnya 6 dan nomornya seperti ini. Kita sebut normal heksana karena belum bercabang. Kemudian cara membuat isomer tadi, potonglah 1 karbonnya. Kita potong 1 karbonnya dan kita buat itu nanti minimal di nomor 2. Jadi seperti ini, minimal di nomor 2. Tidak boleh di pinggir ini, itu nanti hanya bengkok. Nah, minimal di nomor 2. Kalau dia di sini kita nomori sekarang, berarti cabangnya di nomor 2. Nama cabangnya metil. Berarti namanya 2 metil pentana. Kenapa pentana? Karena terpanjangnya 5. Berarti namanya 2 metil pentana. Bagaimana membuat isomer berikutnya? Kalau masih bisa ini kita pindah, jangan kita potong dulu. Misalnya ini kita pindah ke nomor 3 seperti ini. Nah, apakah bisa? Bisa. Artinya kalau dia berisomer berarti nama berbeda. Kalau nama sama itu tidak berisomer. Apa rupanya namanya nih? Coba kita lihat nomornya. Maka di nomor 3 sekarang metilnya. Maka nama senyawa ini adalah 3 metil pentana. Jadi 2 metil pentana
dengan 3 metil pentana itu berisomer. Atau kalau kita lihat perbedaan strukturnya, coba kita lihat di sini ya. Di sebelah kiri CH3, CH3, di sebelah kanannya CH2, CH2, CH3. Kalau kita lihat ini CH3-nya, yang di kirinya CH2, CH3, yang di kanannya CH2, CH3. Tentunya berbeda strukturnya, maka itu disebut dengan berisomer. Bagaimana kalau kita pindah ini ke nomor 4? Nah, jadi kalau ini kita pindah ke nomor 4, nanti sama dengan ini, hanya terbalik saja. Ya, sama dengan nomor 2. Berarti penomoran nanti dari kanan menjadi 2 metil pentana. Kalau dia 2 metil pentana sudah ada ini, berarti tidak lagi berisomer kalau hanya menggeser cabang dari nomor 3 ke nomor 4. Jadi bagaimana membuat isomer berikutnya? Dari yang nomor 2 tadi kita potonglah satu lagi. Ya, kalau kita potong satu lagi tentunya cabangnya nanti menjadi 2. Ya, tadi 1 menjadi 2 seperti ini. Coba kita ini dia. Kita perhatikan. Tadi 5 ini kita potong jadi 4, maka cabangnya sekarang jadi 2. Kalau kita nomori berarti cabangnya di nomor 2 dan di nomor 3. Nah, berarti nama dia nanti adalah dimetil. Karena cabang yang 2 sama-sama metil. Metilnya di nomor 2 dan di nomor 3. Terpanjangnya 4, berarti butana. Jadi nama senyawa ini adalah, sudah bisa kira-kira apa namanya? Oke, 2,3 dimetil. 2,3 dimetil butana ya. Kemudian bagaimana membuat isomer berikutnya? Tentunya jika ini kita pindah kemari, itu sama tadi dengan yang kedua. Jadi sekarang adalah dengan memindah cabang ini, salah satunya ini bisa nomor 3 ini ke nomor 2 atau nomor 2 ini ke nomor 3. Maka dia seperti ini ya. Dimana tadi cabangnya yang di nomor 2 dan nomor 3, sekarang cabangnya di nomor 2 dan di nomor 2. Berarti 22 dimetil. Jadi nama senyawa ini adalah 22 dimetil butana. Kira-kira masih adakah isomer dari sini? Nah, tentunya tidak ada lagi. Kalau kita pindah-pindah pun ini nanti sudah pasti sama dengan salah satu yang ada di yang 5 isomer ini. Jadi isomer dari heksana hanya ada 5, yaitu N-heksana berisomer dengan 2 metil pentana dan berisomer dengan 3 metil pentana, berisomer dengan 2,3 dimetil butana, dan berisomer dengan 22 dimetil butana. Baiklah, demikianlah cara menuliskan isomer dari alkana. Nanti untuk isomer berikutnya itu heptana dan oktana, coba berlatih, buatlah seperti contoh tadi. Dan nanti bisa juga dibuat dulu isomer dari oktana yang bercabang etil. Baiklah, sampai sekian pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya, yaitu isomer alkena. Sampai sekian, sampai jumpa, salam sehat.